saya Dr. Pipit Kurnia, konselor menyusui. Perlu nggak sih ibu menyusui itu memerah ASI-nya? Ternyata pada 10 langkah keberhasilan menyusui, ternyata pada poin kelima itu dianjurkan bagi tenaga kesehatan mendampingi setiap ibu yang menyusui untuk belajar bagaimana cara memerah ASI. Mari kita bahas selengkapnya. Apa sih manfaat dari memerah ASI? Ternyata pada kondisi-kondisi khusus banyak sekali manfaat dari memerah ASI, baik bagi ibu maupun pada bayinya. Contoh kasus yang pertama, pada bayi dan ibu yang berjauhan dikarenakan ibunya sakit ataupun bayinya sakit. Ini sangat memerlukan untuk dilakukan pemerahan ASI. Yang kedua, jika memang kondisi bayinya yang prematur atau berat badan lahir rendah memerlukan perawatan khusus, maka dengan memerah ASI ini sebagai solusi, di mana bayi pada kondisi ini belum kuat untuk menyusu secara langsung seperti bayi pada umumnya. Nah, untuk itu ibu sebaiknya dianjurkan untuk memerah ASI-nya 6 jam setelah melahirkan, bisa dilakukan 6-8 kali dalam 24 jam. Hal ini penting untuk menjaga pasokan ASI, mempertahankan menyusui, dan bayinya mendapatkan nutrisi dari si ASI. Dan contoh yang lainnya adalah pada kondisi ibu yang pasca melahirkan, ketika dia kesulitan dalam menyusui si bayinya sehingga posisi dan perlekatannya yang tidak tepat menyebabkan payudaranya bengkak karena produksi ASI sudah banyak tapi pengosongan yang tidak maksimal. Pada kondisi payudara bengkak seperti ini atau engorgement, maka solusinya adalah lakukan perbaikan dari posisi dan perlekatan dan sering disusui. Namun jika hal ini masih dalam proses, maka untuk mengurangi rasa nyeri tersebut bisa dilakukan pemerahan ASI. Gunanya juga sama untuk mempertahankan produksi ASI, membantu mengurangi rasa bengkak tersebut, dan juga memberikan nutrisi kepada si bayinya. Kondisi lainnya jika terjadi sumbatan atau statis ASI. Kondisi di mana ASI tidak dikosongkan dari salah satu bagian payudara atau karena saluran menuju bagian payudara tersumbat dikarenakan penggunaan bra yang ketat atau kemudian ada penekanan pada daerah payudara akibat dari pemegangan cara payudara yang kurang tepat sehingga terjadi penekanan pada saluran menyusui, ini menyebabkan salurannya tersumbat. Selain dari memperbaiki posisi dan perlekatan menyusui, bayi sering menyusui secara langsung, solusi yang terbaik juga adalah dengan dilakukan pemerahan supaya salurannya bisa teratasi, ASI tetap terkosongkan di payudara, dan juga mengurangi rasa nyeri pada si ibu. Kondisi lainnya pada ibu bekerja. Pada ibu yang bekerja, untuk dapat mempertahankan produksi ASI-nya dan bayi tetap mendapatkan nutrisi ketika berjauhan dengan si bayi, maka memerah ASI adalah yang terbaik. Hal menarik lainnya dari memerah ASI adalah mencegah daerah puting dan juga areola sekitarnya menjadi kering dan juga lecet. Dengan dilakukan pemerahan sedikit, oleskan di sekitar area payudara, ini akan memberikan manfaat kelembaban. Itu tadi sebagian dari beberapa kondisi-kondisi khusus yang memberikan manfaat dengan cara memerah ASI. Lalu kita pengen tahu dong, bagaimana cara memerah ASI-nya? Memerah ASI ini sendiri yang dianjurkan adalah menggunakan tangan mams sendiri. Ini telah saya bahas pada video sebelumnya, bisa mams simak kembali bagaimana cara melakukannya. Selain itu bisa dengan menggunakan pompa manual ataupun pompa elektrik. Silakan mams pelajari bagaimana cara penggunaannya yang tertera pada buku petunjuk setiap pompa tersebut.
Ketika moms memerah, tentu saja refleks oksitosin itu tidak bekerja sebaik ketika moms menyusui secara langsung. Justru itu membutuhkan kegigihan, trik bagaimana supaya refleks oksitosin ini bekerja dengan baik untuk bisa mengosongkan ASI seperti pada ketika moms menyusui secara langsung. Yang pertama adalah moms harus percaya diri dan yakin bahwa moms pasti bisa. Rasa happy, rasa kepercayaan diri ini, kenyamanan yang moms rasakan memberikan sinyal kepada hormon oksitosin yang ada di otak itu bekerja dengan baik, memudahkan untuk pengosongan ASI. Yang kedua, jika memungkinkan, dekaplah bayi moms ke tubuh, elus tubuhnya. Ini akan merangsang rasa nyaman dan senang sehingga memudahkan dalam pengosongan ASI di payudara karena refleks oksitosinnya yang bekerja dengan baik. Tapi jika tidak memungkinkan, tidak bisa mendekap atau berdekatan dengan si bayi, moms bisa dengan melihat foto atau melihat video. Yang keempat, bisa moms minum air hangat atau juga mandi air hangat, kompres di daerah payudara dengan kompres yang hangat. Selanjutnya juga bisa dilakukan pemijatan, baik itu di payudara ataupun daerah punggung, dengan bantuan suami ataupun support system kita lainnya. Kesimpulannya, baik moms maupun tenaga kesehatan wajib tahu bagaimana cara memerah ASI. Yang paling dianjurkan adalah memerah ASI menggunakan tangan karena ini sangat bermanfaat. Pada kondisi-kondisi seperti apa yang sangat memerlukan dilakukan pemerahan ASI. Jadi ketika kondisi itu datang, moms sudah siap, percaya diri, dan produksi ASI tetap terjaga, bayi tetap mendapatkan nutrisi yang terbaik yaitu ASI. Semoga bermanfaat dan ketemu lagi di video penjelasan berikutnya seputar menyusui. Terima kasih.